saya Manda Siti Nurasana dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 21. Saya akan menjelaskan tentang diversifikasi produk dalam kewirausahaan produk kerajinan. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Supply yang melebihi demand akan mengurangi harga barang. Apabila banyak produsen yang memproduksi barang-barang yang sama dan supply menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan pasar, maka harga barang akan menjadi sangat murah atau bahkan barang tersebut tidak laku di pasaran. Pada saat itulah dibutuhkan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan desain yang baru atau target sasaran yang baru. Lalu apa sih sebenarnya arti diversifikasi produk dalam kewirausahaan produk kerajinan? Diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan wirausahawan untuk mengusahakan atau memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Diversifikasi produk dilakukan agar usaha tidak tergantung pada satu jenis produk saja. Saat satu produk mengalami penurunan penjualan, maka produk yang lain akan mengatasinya. Pengembangan produk dari wirausaha kerajinan hiasan dari limbah dapat berupa pengembangan produk-produk hiasan dengan desain baru atau pengembangan produk baru selain hiasan, yaitu produk fungsional. Produk fungsional tersebut dapat terbuat dari bahan baku limbah yang sama, sehingga perolehan bahan baku, teknik, dan alat kerja tidak akan banyak berubah. Perbedaan dapat terlihat pada cara pengemasan dan promosi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsela Maharani, absen 22 dari 12 IPS 3. Produk fungsional dapat memiliki pasar yang berbeda dari produk hiasan yang sudah ada. Pasar yang berbeda dapat menyebabkan pasar sasaran menjadi luas dan memberi tantangan kepada para wirausahawan untuk lebih berkembang. Selanjutnya ada 4 macam diversifikasi produk. Yang pertama adalah marketing development, yaitu memasuki pasar yang baru dengan produk yang sudah ada. Yang kedua adalah marketing penetration, yaitu memasuki pasar yang sudah ada dengan produk yang sudah ada juga. Yang ketiga adalah diversification, yaitu pengembangan produk baru dengan pasar yang baru. Yang terakhir adalah product development, yaitu pengembangan produk yang baru dengan pasar yang sudah ada. Poin selanjutnya adalah produk kerajinan fungsional berbahan limbah. Seperti contohnya tempat HP kita ketika kita mau ngecas tapi meja atau kursi itu jauh dan kabel casannya itu pendek. Nah, kita tuh bisa memakai botol plastik bekas untuk menjadi tempat casan HP-nya. Saya Mulai Ibrahim dari kelas 12 IPS 3, absen 23. Produk-produk fungsional sangat membantu kegiatan manusia. Nah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan manusia dari pagi hingga malam hari. Salah satunya ialah makan. Sebelum makan, kita melakukan proses kegiatan memasak. Nah, proses kegiatan memasak ini memerlukan produk-produk fungsional. Produk-produk fungsional yang digunakan berbagai macam jenisnya tergantung jenis makanan yang akan kita makan atau kita masak. Nah, selanjutnya yaitu proses persiapan makanan tersebut. Nah, proses kegiatan makanan tersebut ada berbagai macam jenis alat yang digunakan. Contohnya piring yang berbeda dan tempat makan yang berbeda dan lain-lain.
Selain proses kegiatan memasak, ada berbagai jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan produk fungsional. Contohnya, seorang remaja yang hobi memancing di danau tentu saja memerlukan produk-produk fungsional yang berbeda dengan seorang remaja yang mencari seafood di sawah. Nah, dari perbedaan inilah akan membuka peluang untuk membuat produk-produk fungsional baru. Nama saya Maulana Ishak dari kelas 12 IPS 3 absen 24. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Produk fungsional dapat berupa kerajinan yang terbuat dari bahan limbah. Pemanfaatan limbah untuk produk kerajinan fungsional membuat produk menjadi unik. Produk yang memiliki keunikan berpotensi diminati oleh konsumen. Produk fungsional memiliki tingkatan nilai estetik yang berbeda-beda. Contoh dari produk fungsional yang pertama, ada yang berkaitan dengan fashion dan gaya hidup. Contohnya, busana, tas, sepatu, ikat pinggang, dan aksesoris rumah. Sedangkan yang kedua, ada yang tidak berkaitan dengan fashion dan gaya hidup. Contohnya alat kebersihan, tong sampah, dan pot tanaman, dan lain-lain. Produk yang berkaitan dengan gaya hidup dan fashion memiliki nilai estetik yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak berkaitan dengan gaya hidup dan fashion. Produk yang memiliki nilai estetik lebih tinggi memiliki tekstur, warna, bentuk yang menarik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.